Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa abadihi wa ibadihi wa anbiya'i wa mursalin wa sahabati A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu Suratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 12. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Bab tentang rukun-rukunnya sholat. Kita terjemahkan dulu. Arkanus sholati, rukun-rukunnya sholat itu, sab'ata asyara, ada 17. Rukun-rukunnya sholat itu ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. As-sani, yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. As-salisu, yang ketiga, al-qiyamu, berdiri. Al-qiyamu, berdiri. Al-qadiri, bagi orang yang mampu. Al-qadiri, bagi orang yang mampu. Fil fardhi, pada sholat wajib. Pada sholat wajib. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatu, membaca. Qiraatu, membaca al-fatihati, surah al-fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tuma'nina dalam ruku'. Tuma'nina dalam ruku'. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, tuma'nina dalam i'tidal. Tuma'nina dalam i'tidal. At-tasi'u, yang ke-7, yang ke-9. At-tasi'u, yang ke-9, as-sujudu, sujud marrataini, 2 kali. As-sujudu, sujud marrataini, 2 kali. Al-ashiru, ke-10, at-tuma'ninatu fihi, tuma'nina dalam
sujud 2 kali. Tumanina dalam sujud 2 kali. Al-hadiyah asyara ke-11 al-julusu duduk. Baina di antara as-sajdataini 2 sujud. Al-julusu duduk, baina di antara as-sajdataini 2 sujud. As-saniyah asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi. Tumanina dalam duduk di antara 2 sujud. Tumanina dalam duduk di antara 2 sujud. As-salisa asyar yang ke-13 at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ar-rabi'ah asyar yang ke-14 al-qu'udu duduk. Al-qu'udu duduk fihi dalam tasyahud akhir. Duduk dalam tasyahud akhir. Al-khamisah asyara yang ke-15 as-sholatu membaca sholawat. As-sholatu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asyara yang ke-16 as-salamu. As-salamu membaca salam. Membaca salam. Membaca salam. Di sini kenapa 16 coba? Kurang 1. Kenapa di sini 16? Tadi yang disebutkan di atas arkanus sholati sab'ata asyara. Kenapa di sini 16? Kurang 1. Yang satunya itu adalah tertib 17. Ya, yang satunya itu adalah as-sabiyah asyara tertib, yaitu yang terakhir tertib. Tapi dulu kita sudah pernah membahasnya, tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mengawalkan, tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mengakhirkan yang awal. Jadi tertib itu sesuai dengan urutannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat ini termasuk ibadah yang memang dicontohkan oleh Nabi dan kita tidak boleh menambahi atau mengurangi. Jadi ya karena kita tidak pernah melihat Nabi secara langsung sholat, maka kita mendapatkan gerakan, bacaan dan semuanya sholat itu, mendapatkan informasinya adalah dari kitab-kitab fikih, dari kitab-kitab hadis yang diperjelas dengan kitab-kitab fikih. Nah, ini termasuk nih kitab yang sangat ringkas ini membahas tentang tata cara sholat di sini, tentang rukun-rukunnya sholat. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah diingatkan tentang syurutus sholati samaniyatun. Pembahasan sebelumnya itu kita sudah diingatkan bahwa syarat sahnya sholat itu ada 8. Jadi ketika kita sholat, maka kita harus mengetahui apa-apa yang harus hadir atau apa-apa yang harus ada di dalam sholat.
kita juga sudah sering membahas tentang perbedaan antara syarat dan rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada tapi di luar ibadah, tapi kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah itu sendiri. Nah, pada hari ini kita membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah itu sendiri. Yang pertama itu adalah an-niyat. Jadi di sini ada 17 rukun di dalam kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah niat. Kemudian as-tsani yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat kedua tangan, biasanya kita mendapatkan contoh dari para ustaz, dari ulama itu seperti ini, atau ada yang meletakkannya di sini. Ya, jadi sejajar dengan bahu atau lebih tinggi. Nah, mengangkat tangannya itu adalah sunnah, tetapi mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihramnya itu adalah rukun. Ini harus kita perhatikan. Jadi rukun yang kedua ini takbiratul ihram, ketika mengucapkan Allahu Akbar itu minimal harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Boleh bisik-bisik. Jangan ada orang sholat tiba-tiba ngangkat tangan begini, tapi nggak ucap. Takbirnya, takbiratul ihramnya itu tidak terucap, hanya di dalam hati. Ini takbiratul ihramnya nggak sah. Ini harus kita perhatikan. Jadi minimal mengucapkan takbiratul ihram itu harus terdengar oleh diri sendiri. Kalau jadi imam ya harus lebih kencang suaranya agar jamaah yang di belakang itu bisa mendengar bahwa si imam sudah takbiratul ihram. Ini yang kedua ya, takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil berdiri bagi orang yang mampu pada sholat wajib. Nah, jadi kalau misalkan kita dapati ada orang-orang yang sholatnya sudah menggunakan kursi, ya Allah Maha tahu dan Allah Maha menerima. Karena ibadah itu kita laksanakan adalah dengan sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan. Nah, jadi kalau memang sudah tidak mampu lagi, boleh kita sholat dengan porsi, dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, selonjoran nggak apa-apa. Karena kakinya udah nggak bisa ditekuk karena kena asam urat parah. Iya. Nggak bisa juga, ya sholatnya sambil berbaring. Ada yang berblonjor Ustaz. Sambil ke depan boleh, sambil berbaring silakan. Kalau misalkan memang nggak mampu, kalau nggak mampu boleh. Jadi sholat itu dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Ya, berdiri bagi yang mampu, kalau tidak mampu berdiri dengan duduk, kalau tidak mampu dengan duduk dengan berbaring itu miring ya, miring. Kalau tidak mampu ya dengan terlentang. Kalau nggak terlentang nggak mampu lagi disolatin. Disolatkan. Ya, kalau sudah nggak mampu lagi sholat, disolat. Masih beruntung kita. Disolat. Bahkan nanti banyak penjelasan tentang orang-orang yang memang sudah tidak mampu lagi dengan gerakan, maka sholat itu dilakukan dengan isyarat, tangannya sudah nggak bisa bergerak sama sekali, dengan isyarat, dengan gerakan-gerakan mata. Sampai segitunya Allah memberikan keringanan kepada kita untuk kita tetap bisa melaksanakan sholat. Ini ya al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Adapun nanti di dalam kita melaksanakan sholat sunnah, maka boleh dilaksanakan dengan duduk dari awal. Nah, saya sholat tarawih panjang banget bacaannya, 1 rakaat 1 juz atau setengah juz, kan panjang banget. Udahlah dari awal, karena nggak kuat berdiri, dari awal aja. Dari Allah Akbar itu duduk.
Nah itu dalam sholat sunnah itu disilahkan. Tapi dalam hadis itu ada penjelasannya, kalau sholat dilaksanakan dengan duduk dapat pahalanya setengah Quran. Ya tapi kan lumayan lah, sambil dengerin bacaan Qurannya kan dapat pahala. Karena memang sholatnya panjang, bacaannya ya silakan. Jadi dari awal memang dilakukan dengan sholat sunnah itu boleh. Ar-Rabi'u qiraatul Fatihah. Nah ini yang keempat, rukun sholat yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah dengan sempurna bacaan. Nanti ada penjelasan di setelah ini itu gimana sih bacaan suratul Fatihah yang sempurna itu ada. Al-Khamisu ar-ruku. Nah ini yang kelima itu adalah ruku. Nah kemarin ada pertanyaan, ruku yang baik itu seperti apa yang sempurna? Jadi Nabi mencontohkan di dalam hadis itu ruku yang sempurna itu begini, membentuk 90 derajat. Jadi andai saja ada air yang ada gelasan berisi air ditaruh di atas punggung seorang yang lagi ruku, maka nggak akan tumpah, nggak miring itu. Nah, adapun kalau misalkan memang sudah tidak mampu lagi seperti itu, karena kakinya udah mulai asam urat ya nggak apa-apa, semampunya saja. Bahkan ada orang-orang yang rukunya itu ya karena sholatnya sambil duduk ya, semampu, jadi setengah gerakan. Jadi kalau misalkan sholatnya sambil duduk ya seperti ini, ya sholatnya sambil duduk nih. Rukunya itu berarti ini kan sudah membentuk 90 derajat, 45 derajat aja gitu. Ini rukunya seperti ini, setengahnya. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya biasa, 45 derajat. Iya. Itu kalau sholatnya sambil duduk. Jadi diambil tengah-tengahnya, 45 derajatnya. Nah, yang selanjutnya as-sadisu at-tumaninatu fihi. Nah, ini yang sering sekali kita perhatikan orang-orang tidak mengambil ini, padahal ini adalah rukun. Ingat-ingat ini adalah rukun. Tumanina ketika ruku. Nah, ini ya. Jadi kita pastikan ketika ruku itu seperti ini. Ini tumanina sih. Ruku dan tumaninanya. Jadi nggak boleh lagi masih ada gerakan kemudian langsung bangun istighfar. Perlu diperhatikan. Yang selanjutnya as-sabi'u al-i'tida, bangun dari ruku. As-saminu at-tumaninatu fihi. Nah ini begitu i'tida ya, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ini harus prek gitu ya, nggak boleh ada goyangan ya, tangan sudah nempelin, masih goyang, banyak kan? Iya, ini masih goyang, kebanyakan badannya udah langsung sujud. Artinya mereka tidak mengambil tumaninahnya ketika i'tidal. Padahal tumaninah ketika i'tidal itu adalah rukun. Nah ini ya. Makanya ini ada satu analogi begini. Ada orang yang berilmu, tapi ibadahnya itu sebatas ngambil yang wajib-wajib saja. Artinya enggak getol banget ibadah. Ada orang berilmu tapi ibadahnya biasa saja. Nah yang satu lagi ada orang yang nggak berilmu tapi ibadahnya rajin banget. Timbul pertanyaan, mau milih yang mana, yang pertama atau yang kedua? Ini yang pertama ibadah, ya, tapi salah kadarnya aja. Cuma dia berilmu nih, dia paham banget tentang ibadah. Tapi yang kedua ada orang yang rajin banget ibadahnya, cuma kurang berilmu, ilmunya kurang, pas-pasan doang. Ngambil yang mana? Biar besar. Kalau bisa mah ilmunya top, kalau bisa ibadahnya keren gitu. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, pilih yang pertama Pak. Ilmunya keren, tapi ibadahnya pas-pasan aja. Kenapa sebabnya? Karena dia ibadahnya itu dengan menggunakan ilmu. Maka muncul awaman bighairi ilmin yang malu akmaluhum mahdudah baru. Orang yang ibadahnya tidak menggunakan ilmu, maka ibadahnya akan tertolak.
Kembali ke yang tadi, dia sholat ya, ketika ruku dia, ketika i'tidal, ketika sujud tidak tumaninah, artinya dia sudah meninggalkan rukun sholat. Jadi sholatnya nggak sah karena tidak memenuhi rukun sholat, yaitu tumaninahnya. Nah ini ya, penting untuk harus kita perhatikan. Nah ini, jadi tadi ya, yang sering sekali ceroboh nih, begitu dia i'tidal, bangun dari ruku itu tidak tumaninah, masih bergerak langsung. Nah, Nggak mesti tidak, bagusnya kita lutut tangannya apa? iya, tangannya tempelin. Nah, ada yang sedang Boleh, apa? iya. Ya. Silakan boleh, tapi mengikuti mazhabnya kita itu ya di sini ditaruh. Mazhabnya Imam Syafi'i ditaruh di sini di sebelah. oh enggak, Di sebelah paha ditaruh. saya sebagian saya lihat ada. Iya, boleh. Nggak apa-apa ya. Yang penting nggak gerak ya. Bahkan di luar sana ada orang yang sholatnya itu begitu Allahu Akbar, nggak sedekat dia tangannya taruh aja di sini. Banyak yang seperti itu. Di Mekah banyak kasus cakep. Oke, kita lanjutkan. At-tasya'u ni rukun sholat yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini. Jadi melakukan sujud 2 kali. Sujud yang pertama, kemudian nanti ada duduk di antara 2 sujud. Al-asyiru at-tumaninatu fihi. Ingat ketika sujud pun harus dengan tumaninahnya diambil. Karena ternyata di sini dari tadi gerakan ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud nih, al-hadiyah asyara al-julusu baina sajdataini ya. Itu merupakan paket, nggak bisa terpisahkan. Artinya ruku harus dilakukan dengan tumaninah, i'tidal dilakukan dengan tumaninah, kemudian sujud dilakukan dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan tumaninah. Semuanya yang tadi ya, yang tersebut tadi adalah paket. Tumaninahnya harus dibawa. Nah sekarang tumaninah itu apa sih? Berhenti sebentar. Ya dari kata tenang. Tumaninah itu tenang, itma'anna. Tenang itu artinya berhenti sejenak. Sahta. Ya. Ya, Ada dengan ulama yang sahta. mencontohkan tumaninah itu minimalnya kita Baca, jangan berlepas, membaca berhenti, jangan subhanallah, membaca tasbih. Makanya aman bagi kita ketika kita benar-benar sholatnya itu dengan bacaan-bacaannya yang sempurna. Kan bacaan ruku itu kan ada subhanallah, ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jadi bacaan-bacaan itu kita hayati sambil gerakannya kita tata. Jangan sampai kita bergerak badan kita. Itulah tumaninah. Ya sebatas kita bisa membaca subhanallah itu sudah cukup. Membaca tasbih. Ya. Jadi ketika mulut kita mengucapkan bacaan yang tadi, badan kita pun mengikuti dengan diam sejenak. Nah itulah tumaninah. Enak kita memahaminya. As-salisa asyara yang ke-13 at-tasyahhudul akhir, yaitu membaca tasyahud akhir. Ya dari bacaan at-tahiyyatul mubarakatuh pada tasyahud akhir. Ar-rabi'ah asyara yang ke-14 al-qu'udu fihi, yaitu duduk pada tasyahud akhir. Jadi sambil duduk sambil membaca tasyahud akhir. Al-khamisah asyara yang ke-15 as-shalatu ala nabi, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. As-sadisah asyara yang ke-16-nya as-salamu, yaitu mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah, sambil menengokkan muka kita lurus
lurus dengan teman di samping kita. Jangan sampai ke belakang. Kalau ke belakang makruh, nggak sampai batal tapi makruh. Jadi yang kita tengok teman di samping kanan kita yang pertama lurus, tidak ke belakang. Kalau nengoknya sampai ke belakang ya nggak apa-apa tapi makruh. Jadi TGP-nya kelihatan dari belakang. ya kadang seperti itu. Kadang bilang itu tuh bahu tadi. Iya, bahwa di sebelah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengucapkan salam itu kan doa ya. Jadi ketika kita sholat kita sudah mendoakan orang-orang di sebelah kanan, di sebelah kiri kita doakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian asal di asyara yang 17-nya adalah at-tartib, yaitu tertib ya, sesuai dengan tata urutannya dari niat yang tadi, sesuai dengan tata urutannya. Jadi tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mengakhirkannya dahulu. Tertib sesuai dengan urutannya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW ketika sholat. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Enggak nambah-nambahi gerakan bacaan sholat, juga tidak mengurangi gerakan bacaan sholat. Kita tahunya dari hadis dan dari penjelasan kitab-kitab fikih, sebagaimana kitab fikih yang kita baca, yang kita pelajari. Kalau gerakan kita itu menunggu Allah Akbar imam atau kita pas lihat imam turun dah? Menunggu Allah Akbar. Ya. Kadang-kadang imam belum Allah Akbar, imam udah turun cuma yang lain udah ikut. Nggak apa-apa. Yang Nggak apa-apa. penting kita pastikan si imam sudah takbiratul ihram. Jangan sampai mendahului. Iya, dia belum Allah Akbar, tapi kan imam udah turun biar nggak keduluan. Ya. Tapi jemaahnya udah ikut duluan, belum Allah Akbar. Ya, tapi yang penting kita pastikan si makmum ini posisinya tidak mendahului imam. Gerakan Makanya imam. yang lebih aman itu jangan membersamai, tapi ada jeda sedikit berapa detik gitu kan. Yang lebih aman itu seperti itu. Kita pastikan bahwa si imam itu sudah takbiratul ihram. Karena di dalam kita sholat berjamaah itu kita memang harus mengetahui kondisinya si imam itu memang sudah takbiratul ihram. Gitu. Kondisinya imam, posisinya imam itu sudah melaksanakan takbiratul ihram, baru si makmumnya takbiratul ihram. Soalnya saya pernah dengar, jadi kalau imamnya belum menyebutkan Allah Akbar, makmumnya dulu ini baruin gitu kan. Jadi takutnya keduluan makmumnya jemaah. Misalnya dalam ruku atau dalam sujud gitu ya. Kadang-kadang tuh imam udah mau diri kan baru Allah Akbar gitu kan. Kadang imam rukunya sujudnya udah full baru Allahu Akbar gitu. Iya gitu. Biar nggak keduluan jamaahnya. Ada yang gitu. Ya, jadi itu satu cara ketika kita jadi imam itu yang sering kedahuluan itu ketika mungkin sujud karena posisinya kan nggak kelihatan. Jadi mengucapkan Allahu Akbarnya itu ketika posisi si imamnya ini sudah duduk ya. Jadi sudah mulai naik mau duduk baru mengucapkan Allahu Akbar, biar jangan kedahuluan. Kalau pas turunnya gimana Ustaz? Pas turunnya kan dari kita tuh mau sujud. Biasanya kan dia juga Allah Akbarnya pas sudah sempurna sujud baru Allah Akbar. Iya, itu untuk keamanan. Nah maksudnya si makmumnya ini Nungguin Allah Akbar. sebelum dia Allah Akbar tapi dia udah sujud nih. Oh iya. Nah, Membersamai nggak apa-apa, yang penting dipastikan jangan Bisa sampai si ikut ya. makmum, jangan sampai si makmum mendahului imam. Jadi tidak berlaluan juga ke komando ya, berarti kan komando Iya, Allah tapi bisa lihat Iya. kalau posisi sujud kan si makmum kan bisa lihat imam secara langsung. Jadi yang penting si imam sudah bergerak turun, ya makmum boleh mengikuti.
tidak tergantung pada Allah. Nah, dengan komando Allah Akbar itu kan kadang dia udah sujud sempurna baru Allah Akbar. Iya. Atau saat ketika mau sujud, udah mau sujud baru Allah Akbar gitu. Kalau yang saya dengar tuh sejamil lah kayaknya. Jadi tuh Allah Akbarnya tuh ketika mau ini misalnya mau sujud nih, sebelum sujud Allah Akbar, jadi baru turun ininya. Iya, itu keamanan. Biar nggak terdahului sama jamaahnya. Kecuali kalau di masjid gede kali ya ada yang apa nah iya ada yang double apa namanya? Allah Akbar gitu. Gila. Jadi biar yang belakang itu Kedengeran. Nyambung yang imam ya. gila. Itu istiqlal gitu. Iya. Ini kita satu bab lagi ya? Ya. Satu bab lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu salah satu darajat. Faslun an-niyatu, niat itu salah satu darajat, ada tiga derajat atau ada tiga kelas, ada tiga tingkatan. An-niyatu, niat itu salah satu darajat, ada tiga tingkatan, ada tiga tingkatan. Yang pertama, jika nanti sholat fardhu, jika sholatnya adalah sholat wajib. Jika nanti sholat fardhu, jika sholatnya wajib, wajib, maka wajib qasdul fi'li, memaksudkan pekerjaan, maka wajib memaksudkan atau meniatkan. Wajib qasdul fi'li, wajib meniatkan pekerjaan atau memaksudkan pekerjaan, wajib meniatkan pekerjaan. Wa ta'yinu, dan menentukan pekerjaan, wal fardiyatu, dan menjelaskan kewajibannya, yang pertama. Yang kedua, wa in kana nafilatan, jika sholatnya adalah sholat sunnah. Yang kedua, wa in kana nafilatan, jika sholatnya adalah sholat sunnah. Mu'aqqatan, yang memiliki waktu tertentu. Mu'aqqatan, yang memiliki waktu tertentu. Kalau tidak ini seperti sunnah rawatib, atau data sababin, atau sholat yang memiliki sebab, wajib qasdul fi'li, maka diharuskan memaksudkan pekerjaan, Wata'inu, dan menentukan pekerjaan,
ketiga nih. Wa in kanat nafilatan mutlaqah. Jika sholatnya adalah sunnah mutlak. Yang ketiga, jika sholatnya adalah sunnah mutlak. Jika sholatnya adalah sunnah mutlak, wajib qasdul fi'li, diharuskan memaksudkan pekerjaan saja, fakot saja. Wajib qasdul fi'li, fakot diharuskan memaksudkan pekerjaan saja. Nah ini di bawahnya ada contoh nih. Al-fa'lu nih kerjaan ini. Jika kita meniatkan sholat, al-fa'lu ya, pekerjaan yang dimaksud adalah usolli. Contohnya usolli, saya niat sholat. Nah, wat ta'yin tadi memaksudkannya, wat ta'yinnya, menjelaskannya. Ta'yinnya adalah tujuan. Usolli saya niat sholat, wat ta'yin menetapkannya itu contohnya adalah dengan mengucapkan tujuan sholat zuhur, al-asr atau sholat asar. Wal fardiyatu adapun mengucapkan farduannya itu dengan bacaan fardhu. Maka kalau misalkan kita gabung secara lengkap, contohnya adalah usolli fardhu. Usolli itu adalah al-qasdnya, qasdul fi'linya. Usolli saya niat sholat. Fardhu duhri, mengucapkan fardhu duhrinya itu adalah ta'yin, yaitu menjelaskan pekerjaannya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman berkali. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman berkali. Kemudian wal fardiyatunya dengan tadi mengucapkan fardhunya. Usolli fardhu yang mengucapkan fardhunya. Jadi kalau diterjemahkan saya niat sholat fardhu zuhur atau saya niat sholat zuhur karena kewajiban, karena omongan, atau saya niat sholat wajib atau sholat fardhu zuhur imaman atau makmuman berkali. Nah, kalau misalkan niatnya itu adalah sholat sunnah tadi yang muakkad, yang waktunya tertentu, di sini ada nafilah dan muakkad, seperti sholat rawatib, maka cukup mengucapkannya itu adalah usolli dengan mengucapkan sunnatannya. Usolli sunnatan zuhri, misalkan qobliyatan atau ba'diyatan billahi ta'ala. Usolli sunnatan zuhri qobliyatan atau ba'diyatan billahi ta'ala. Nah, tanpa mengucapkan di sini sunnatan itu ya sudah sunnah, karena memang dari awalnya sholat sunnahnya itu adalah muhaqqaqatan. Usolli sunnatan zuhri ini qobliyatan atau usolli sunnatan qobliyatan atau ba'diyatan. Mengucapkannya seperti itu. Nah, ada pun yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqan wajib qasdul fi'li. Nah, ini kita sholat nih, tapi sholatnya adalah sunnah mutlak yang tidak ditentukan waktunya. Udah, gini aja. Usolli sunnatan billahi ta'ala. Jadi cuma mengucapkan usolli sunnatan. Usolli sunnatan. Ini yang ketiga nih, karena nafilah mutlaqah, nafilah dan mutlaqah wajib qasdul fi'li. Atau usolli rakaat ini billahi ta'ala. Sudah, cukup sih. Usolli sunnatan rakaat ini billahi ta'ala.
sunnahnya adalah sunnah mutlak. Nah itulah makanya di sini dirinci ada 3 tahapan atau 3 level kita mengucapkan atau melaksanakan niat ketika kita sholat. Faslun syurut takbiratul ihrami 16 wa 'ala al-mustawab. Kita